Itu jawaban Al-Quranul Karim. Sehingga Al-Quran mengatakan bahwa umat Islam hanya diberi tugas kemudian untuk memberi peringatan. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhum bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan tersebut. Jadi di Islam itu, saudari Grace, karena sadar bahwa hatinya senantiasa dilihat oleh Allah, ungkapan-ungkapan, bisikan-bisikan kalbunya senantiasa dilihat oleh Allah, dan disadari sepenuh hati oleh umat Islam, maka hati umat Islam itu kecenderungannya jarang yang munafik. Orang yang beriman, saudara Grace, jangankan mereka kemudian bermaksiat, mereka bersetubuh dengan pasangan mereka saja, kalau mereka benar-benar orang yang beriman dan takwa dan takut kepada Allah, mereka tidak bugil, mereka tidak mau dilihat oleh malaikat, mereka tidak mau dilihat langsung. Meskipun Allah Maha melihat, mereka kemudian melakukan kewajiban suami istri masih di bawah selimut. Itu orang yang sangat berhati-hati. Orang yang beriman dengan makrifat yang sempurna, ketika mereka mandi, mereka nggak pernah telanjang. Kenapa? Mereka malu. Karena mereka tahu Allah sebahan mereka Maha melihat. Maka mereka mandi masih menggunakan kain. Sementara orang yang tidak beriman, jangankan dalam keadaan seorang diri, justru mereka berkongko-kongko dengan orang-orang lain yang ada di sekelilingnya, yang dibawa kuasanya untuk bermaksiat, melancarkan aksi maksiat berjamaah, korupsi berjamaah, mencuri berjamaah, dikarenakan tak ada malu, karena mereka tak menyadari bahwa Tuhan itu Maha melihat. Orang yang menyadari bahwa bisikan-bisikan hati ini dibaca dan diketahui oleh Allah Tuhannya, mereka tidak akan punya niat busuk, mereka tidak punya rencana-rencana jahat kepada saudara-saudaranya. Dan orang yang cenderung menyadari bahwa makrifat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam konsep ibadah, dalam konsep penghambaan kepada Tuhan, mereka akan senantiasa menjadi hamba yang pemaaf. Kenapa orang itu jadi pemaaf? Karena hatinya selalu dia jaga. Dia tidak ingin ada irama dendam dalam hatinya. Dia tidak ingin ada gelombang kata-kata dalam kalbunya yang kemudian bisa menyakiti dirinya dan orang lain. Itu orang yang baik, itu orang yang suci. Orang yang menyadari bahwa Allah senantiasa melihat hatinya ketika berbicara. Bisikan hatinya senantiasa didengarkan oleh Allah. Maka yang ada dalam hatinya hanya perkataan-perkataan yang baik. Jadi kasih yang sempurna adalah kasih yang bersumber dari hati. Hati yang sempurna adalah hati yang menyadari dengan akalnya bahwa apapun bisikan hatiku dibaca dan didengarkan oleh Tuhanku. Anallaha sami', pencipta langit dan bumi, Allah Maha mendengarkan. Jadi itu tadi, ketika Anda bertanya, kenapa Tuhannya umat Islam bisa dilihat? Segala sesuatu yang dilihat itu adalah makhluk. Di alam ini ya, segala sesuatu yang dapat dilihat itu pasti makhluk. Makanya dikatakan di dalam kitabnya orang Yahudi, Keluaran 33 nomor 20, dan juga di dalam Yeremia 10 nomor 6, 2 Samuel 7 22, tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Ketika Anda memejamkan mata, mengambil pulpen, mengambil kertas putih, lalu Anda mencoba untuk menggoreskan wujud Tuhan. Anda tutup mata, Anda goyang-goyangkan pulpen itu, oh inilah wujud Tuhan. Anda goyangkan, goyang terus. Karena tidak mungkin Anda ingin menyerupakan goresan tangan Anda dengan makhluk yang ada. Seperti sapi, kambing, rumah, gedung, jalan. Tidak mungkin. Maka Anda mencari gambar yang tidak serupa dengan apapun. Anda coret terus. Setelah Anda buka mata, ternyata Anda buka mata Anda. Ingin melihat bentuk Tuhan yang Anda gambarkan. Ternyata yang ada di atas kertas adalah gambar benang kusut.
Apakah Tuhan segambar dengan benang kusut? Tak mungkin. Laisa kamitslihi syai'. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan apapun. Maka cukup kita sadar Tuhan maha melihat kita. Tidak perlu kita yang melihat Tuhan. Toh alam semesta ini sudah ada. Maka Allah mengatakan, aku menampakkan kebesaranku di segala penjuru. Jadi tidak perlu kita mencari Tuhan. Karena Tuhan ada memenuhi segala penjuru. Kita duduk, Tuhan ada. Kita baring, Tuhan ada. Tidak ada yang lolos dari pengawasan Tuhan. Allahus Samad, kita tergantung pada Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang menyamai Tuhan itu. Oleh karena itu, ya nggak perlu cari Tuhan, karena Tuhan ada. Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan, Tuhan melihat. Jadi tidak perlu kemudian kita mencari mana Tuhan itu. Enggak. Dengan adanya kita, bukti adanya Tuhan. Karena kita ini adalah bukti jejak Tuhan. Apa bukti Tuhan itu ada? Adanya kita. Karena mustahil sesuatu yang ada diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Meskipun pencipta itu kita tidak lihat, tetapi dia wajib ada. Nah inilah yang ada di Islam. Bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi itu maha melihat, sedangkan kita tidak maha melihat, sehingga kita tidak mampu melihat hal-hal yang gaib. Rasa manis aja kita tidak bisa lihat. Rasa kecut, rasa sakit tidak bisa kita lihat, hanya bisa kita rasakan. Maka dengan adanya siang dan malam, turunnya hujan, bertumbuhnya kemudian tumbuh-tumbuhan, berbuahnya kemudian pokok-pokok yang ada, pohon-pohon yang ada, bukti bahwa penjaga alam semesta itu ada. Itulah yang disebut Sang Khalik, Rabbus samawati wal ard. Demikian. Cakaruk di Indonesia. Ya, makasih Bang Yuma. Iya, sama-sama. Cukup paham sih. Memang Alhamdulillah. angin tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan. Iya. Ya, mungkin Gimana? itu saja sih Puas pertanyaan. Mbak Grace? Iya, saya puas dengan jawabannya. Dan memang saya sudah memang tahu jawabannya itu, cuman kan Grace mau mendengarkan dari Bang Juma lebih detailnya itu seperti apa. Tapi contoh yang cuman Grace bisa dapat itu kemarin seperti angin tadi, perumpamaan angin. Angin cuman dapat dirasakan tapi tidak dapat dilihat. Gitu. Iya. Ya, terima kasih Saya mau Bang bertanya Juma ke ya, Pak. Gurunda, boleh? Satu aja Gurunda. Boleh, boleh. Ini Mbak Grace ini kan lagi belajar ke Islam, tapi dia belum sepenuhnya memeluk Islam. Kalau misalkan ya, tapi naudzubillah min dzalik, Mbak Grace tidak ada umur lagi, tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, status Mbak Grace ini gimana Gurunda? Beliau dihukumi sebagai orang yang berilmu, orang yang sedang belajar berjihad menuju kepada kebenaran. Kalau murni dia ikhlas belajar gitu ya. Artinya cahaya hidayah itu sudah ada. Tanpa mengucapkan seperti itu. Ya, karena Anda sudah meyakini bahwa pencipta langit dan bumi itu satu, dan kebenaran mutlak absolut pasti ada, sehingga menghantarkan Anda untuk belajar tentang Islam. Seperti itu. Banyak ya. Seperti yang tadi Grace dengar lagi. Itu yang baru mualaf itu kayak bayi baru lahir tanpa dosa gitu kan. Ini baru dengar lagi kan, kalau belajar lagi posisinya belajar kayak gini dan udah percaya gitu ya kan, tanpa menyebutkan itu udah bisa sebaik itu Tuhannya. Iya, karena sudah ada prasangka positif terhadap pencipta langit dan bumi. Menggugurkan item-item kefasikan, kemusyrikan. Ada orang yang paham itu salah, tapi tak mau belajar. Ada. Ibarat hadiah. Iya. Banyak gift-nya dari Tuhannya. Ya itu dia makanya. Dan adalah hak
prerogatif setiap hamba Allah, setiap manusia untuk mendapatkan hidayah. Karena di alam roh memang kita sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya pencipta. Kita sudah mengakui. Apakah engkau bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu? Ya, aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi engkau adalah pencipta kami. Itu di alam roh. Jadi kenapa kemudian kita lupa tentang janji kita kepada Allah? Karena kita dibungkus oleh biologis. Kalau jasad sudah terlepas dari roh, maka semua rahasia-rahasia alam roh akan kita ketahui. Karena kita sudah kembali kepada alam roh. Qalu bala syahidna. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu di alam roh. Ketika kita masuk ke alam bumi ini, kita dibungkus oleh jasad. Jasad membutuhkan kemudian hal-hal yang bersifat biologis, yang kemudian syarat dengan nafsu. Kira-kira lapar enggak orang yang mati itu? Enggak. Lapar enggak roh? Enggak. Kenapa? Karena tak ada keterikatan antara jasad dan roh. Nah, ini yang saya ingin katakan. Bahwasanya setiap insan, anak Adam, di hadapan Tuhan pada masa eksistensi sebagai makhluk biologis, itu sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Lalu dicipta dia, masuk ke alam bumi ini, diuji. Benarkah ucapannya ketika di alam ruh dia ingat atau tidak? Nah, sama seperti orang ujian. Ketika kita belum masuk ke kelas ujian, segala macam materi jawaban, soal jawaban itu kita tahu. 1 tambah 1 tambah 1 kali 2 tambah 3 tambah 5. Kita tahu apa yang dimaksud dengan ekosistem, apa yang dimaksud dengan fotosintetis, apa yang dan seterusnya. Kita tahu itu sebelum masuk ujian. Oh, hafal kita. Hafal. Semua jawaban rumus-rumus kita hafal. Begitu masuk di meja ujian, apa yang terjadi? Ini kan sudah kupelajari, tapi apa ya jawabannya? Aku lupa gitu loh. Lupa dan seterusnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita sedang diuji. Begitu lonceng berbunyi, tanda selesai ujian keluar, barulah kita tersadar, tepuk jidat. Oh iya ya, aku jadi ingat jawabannya itu ini, jawabannya itu ini. Kenapa? Karena kita sudah bukan lagi di zona ujian. Begitulah alam ruh, begitulah ruh kita ini. Begitu masuk ke tubuh, kita lupa akan dari mana kita berasal. Seperti apa dulu kita di alam ruh. Begitu keluar, berpisah dengan jasad, baru tersadarkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya dikatakan matinya orang yang beriman itu adalah ibarat bangunnya dia dari tidur. Dia bangun dari tidur. Sorry. Hidupnya orang-orang yang kafir itu seibarat tidur, nanti dia terbangun pada saat dia mati. Jadi ketika dia jasadnya udah berpisah dengan ruh, baru dia tersadar. Halo, waduh, kenapa waktu di bumi saya nyembahnya ke ini, bukan kepada Allah Tuhanku. Jadi semua kita ketika lepas dari ruh, keyakinannya cuma satu, la ilaha illallah. Karena tak ada lagi jasad yang mempengaruhi kita. Gak ada lagi jasad. Semuanya sudah kembali dalam bentuk roh. Nah, berbeda ketika kita mau masuk ke dalam surga atau neraka, jasad dan ruh kembali disatukan, lalu dibangkitkan untuk dihakimi oleh Allah. Saya kira begitu. Cakaruk Duni Indonesia,
Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pada subuh hari ini bisa menjadi edukasi ilmu yang bermanfaat terkhusus kepada saya sendiri. Demikian para sahabat, Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Amin. Amin, amin ya Allah. Semoga Mbak Grace bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Mantap penjelasan hari ini, lumayan mantap Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Tapi jujur saja Bang, Iya. sekarang yang ada di depan saya ini bagaimana menghadapi keluarga saya. Cara saya Iya. menghadapi keluarga saya itu tantangan berat bagi saya. Ya itu sih memang keluhan-keluhan teman-teman. Banyak Keluarga, betul. apalagi karena saya kan anak gadis pertama. Gimana menghadapi keluarga itu? Pasti bakalan banyak pertanyaan-pertanyaan dan pasti murka lah gitu kan. Grace aja udah ngebayangin bagaimana reaksi mereka. Itulah. Dari beratnya mana? itu. Dari Grace Katolik, Protestan, Kristen Protestan. Protestan. Ya. Jadi kalau seibarat agama itu adalah kendaraan, dan di atas kendaraan itu kita bersama dengan keluarga kita. Dan kita tahu bahwa kendaraan ini kita berpikir melaju menuju kepada keselamatan. Tapi ternyata di antara kita yang ada di atas kendaraan ini sadar bahwa sebenarnya ini bukan kepada keselamatan ujungnya, tetapi jatuh ke jurang yang dalam. Maka orang yang sehat akalnya akan senantiasa begitu tahu bahwa itu jatuhnya ke jurang, loncat dari kendaraan itu untuk meminta pertolongan, kemudian mengambil kendaraan yang lain atau menyetir kendaraan itu agar kendaraan itu stop atau berbalik arah atau membelokkan arah perjalanan supaya keluarga atau penumpang yang lainnya tidak masuk ke dalam jurang. Apapun risikonya, termasuk loncat dari mobil yang sedang melaju kencang demi untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai, itu pun rela kita lakukan. Rela kita lakukan. Nah, tapi kalau kita tidak berani mengambil resiko, artinya kita rela sama-sama jatuh atau tabrak pada jurang yang dalam. Seibarat kita ada di dalam kegelapan bersama dengan keluarga, tapi kita tahu caranya kemudian supaya keluarga kita ini mendapatkan setitik cahaya, yaitu berlari ke tempat yang lain, mengambil sumber cahaya, mendapatkan cahaya, lalu kembali ke keluarga menjadi penerang. Bisa jadi cahaya itu ditolak, tetapi inilah perjuangan kasih sayang. Daripada kita hidup dalam kegelapan bersama-sama, padahal kita tahu caranya mengambil cahaya, kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Resiko pasti ada. Segala sesuatu yang kita perjuangkan, segala sesuatu, apalagi ini berbicara mengenai akidah, pasti ada. Cuman permasalahannya adalah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun mengantarkan kita kepada ujung kehidupan. Itu udah pasti itu. Kalau calon gubernur belum tentu jadi gubernur, calon presiden belum tentu. Tapi yang dikatakan calon mayat, Islamkah dia, Kristenkah dia, pasti akan menjadi mayat. Apa yang akan kita bawa kembali ke hadapan Allah? Ketakutan terhadap duniawikah, atau ketakutan terhadap dahsyatnya kemudian pembalasan kepada orang-orang yang ingkar kepada penciptanya? Saya banyak menghadapi orang-orang yang ingin mu'alaf, yang kemudian menghadapi masalah seperti ini, takut akan keluarganya. Tapi alhamdulillah ada juga yang berani ngambil resiko, dibenci, dimusuhi, bla bla dan seterusnya. Tapi setelah dimusuhi, dibenci, justru keluarganya itu diam-diam belajar dan diam-diam jatuh cinta. Lalu
terang-terangan memanggil anaknya. Sembunyi-sembunyi berbicara. Apa sih yang membuat engkau itu masuk Islam, memilih Islam? Padahal sebenarnya dia itu ingin meyakinkan dirinya. Dia bertanya seakan-akan marah, tapi dia ingin meyakinkan dirinya. Akhirnya apa? Aku mengalah anakku. Aku ikut samamu. Contoh, kita kenal Olan. Bagaimana Olan mati-matian kemudian berjuang supaya adiknya ini kembali ke Islam. Habiskan uang ratusan juta, menyewa pastor pendeta untuk menghadapi Bang Suma. Apa endingnya? Alhamdulillah, beliau justru jatuh cinta ke Islam dan akhirnya syahadat. Artinya, adiknya Yoga berhasil loncat dari kendaraan itu, lalu memanggil bantuan. Setelah bantuan datang, tertolonglah kakaknya ini. Bisa jadi orang tuanya ikut, bisa jadi saudara-saudara yang lain ikut. Minimal dia sudah menjadi cahaya dalam rumah tangganya. Saya kira begitu, karena Indonesia sudah mengantuk. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Silakan saudara Grace, renungkan lagi, istirahat, karena memang tidak mudah mengambil risiko itu. Tapi paling tidak Anda sudah meneguhkan hati, kebenaran itu pasti ada, dan kebenaran itu pasti menang. Itu aja. Silakan. Ya, Bang Juma. Itulah, cuman itu aja satu-satunya menghadapi Iya. keluarga itu. Termasuk Dinda Nora juga, kalau nggak salah beliau tadinya orang tuanya melawan, tapi kalau nggak salah orang tuanya justru mulai mualaf. Iya, iya. Tapi berat mungkin ya di Grace. Iya, Bang berat, Juma. berat. Iya, betul. Ditambah kan bapak itu kayak gimana ya, dia pemimpinnya di tokohnya bagian gereja gitu kan, jadi aduh berat dari Itu masih mending, Mbak. cuma Kalau jemaat pen- biasa gitu. Itu masih Iya. mending, Mbak. Kalau pendeta Ujian. yang mualaf gimana? Kalau pendeta yang mualaf. Betul. lebih tanda tanya besar jemaat. Iya, iya, iya. Ya udah, cukup sampai di sinilah Bang Juma. Enggak dulu Mbak Grace. Mbak Grace, intinya adalah tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Ya, Islam itu hanya disampaikan. Orang yang berakal ya menerima. Orang yang tidak mau menerima berarti bukan berarti tidak berakal, tapi sombong, kadang-kadang begitu. Terus ya Mbak tadi mengatakan risikonya berat. Ya memang banyak, tapi tadinya benci menjadi cinta, banyak kok yang kayak begitu. Allah Subhanahu wa taala Maha membolak-balik hati seseorang. Jadi segera, hidup ini cuma sekali. Semoga Mbak Grace mendapat hidayah. Itu doa kami. amin. Ya, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat ilmunya, pencerahannya dari tadi apa ya sampai sekarang, sampai pada bosan noten-noten juga yang dari bawah. Yang lain-lainnya juga dapat bosan, banyak kali pertanyaannya tapi nggak mualaf nggak syahadat gitu kan. Anda bisa, entar dulu Mbak Masih Grace. belajar. Mbak Grace, Anda mau mendengarkan kisah Adik Peri yang pakai nama saya juga nih, sahabat Andis Lebes nih. Beliau juga mualaf, bagaimana kisahnya waktu dia memeluk Islam. Ketabok sama orang tuanya apa seperti apa? Silakan kalau mau berbagi sama Grace Per. Iya, iya. Ya Kak Grace, salam kenal Kak Grace. Iya, sebenarnya yang disampaikan Bang Andi tadi benar Kak Grace. Bahwasanya kan kita hidup itu kan satu kali. Jadi itu ketika kita meninggal kan kita sudah nggak punya kesempatan untuk mengambil hidayah. Kecil suaranya. Oh iya, iya. Ini dengar nggak Kak Grace ya? Jauh. Jadi itu gini Kak Grace, bahkan Al-Quran itu mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal itu melainkan dalam keadaan Islam. Kurang, kecil. Ketika kita masih, nah ketika aku kan dulu dari Katolik Kak Grace, aku dari Katolik, kebetulan aku tuh sekolah frater di NTT, Seminari Hokeng. Cuman ketika aku memeluk Islam, itu aku tuh diusir sama keluarga Kak Grace, diusir
Aku lari ke Jakarta dan lebih memilih hidup itu untuk sendiri. Nah, memang ujian itu berat Kak Grace. Ujian memang itu berat, tetapi ujian itu bukan berarti Allah itu benci sama kita. Tapi Allah itu sayang. Bahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah kata Allah, La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha maktasabat, walaiha maktasabat. Allah itu memberikan ujian itu karena Allah ingin lihat sampai di mana kecintaan kita kepada Allah gitu. Bahkan saya sendiri diusir Kak Grace, diusir, sehingga saya tuh waktu itu pertama kali saya datang ke Jakarta, itu saya memilih gelas gitu, saya pilihin gelas-gelas di jalanan, botol-botol di jalanan. Untuk apa? Untuk saya itu keberlangsungan kehidupan saya. Nah, dari situ pada intinya tuh kita jangan putus asa gitu loh untuk menjalani kehidupan ini. Karena apa? Karena kata Allah mengatakan, Ala inna nasrullah qarib. Allah itu, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Janganlah kita putus asa gitu. Nah, kebetulan tadi kan Bang Handi juga mengatakan bahwasanya selagi kita masih hidup gitu Kak Grace, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Bisa jadi ketika kita turun dari Komal sini, di mana kita kan Bang Zuma tadi sudah menyampaikan sekian, hampir 1 jam gitu, dan kita nggak tahu. Karena apa? Karena kata Allah dikatakan bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati Kak Grace. Dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Nah, mumpung kita masih hidup itu Kak Grace, mumpung kita masih Allah kasih kita nafas. Jadi pesan saya adalah intinya jangan pernah kita takut Kak Grace ketika kita memutuskan dan kita sudah mendapatkan hidayah itu sendiri. Karena apa? Karena ketika kita meninggal, kata Allah dalam surah Al-Hijr ayat kedua, Rabbama ya wadul lazina kafaru law kanu muslimin. Ketika kita meninggal, nanti kita akan menyesal. Makanya kata Allah, orang-orang yang menyesal ketika dia meninggal tapi dia belum memilih daripada Islam itu sendiri. Itu Kak Gis, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jadi kebetulan tadi Bang Zuma juga sudah menyampaikan panjang lebar dan kita nggak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Intinya coba kita pikirkan itu baik-baik. Itu saja mungkin Kak Gis. Oke. Surat Piri kurang jelas. Betul saya punya tuh. Ya udah sekarang itu. giliran Mbak Nora lagi deh. Mbak Nora berkisah. Bisa? Mbak Nora bangun. Mbak Nora. Udah nggak Mbak ada. Nora. Atau Kang Dito juga mualaf. Kang Dito silakan. Insya Allah. Siap. Assalamualaikum Gurunda. Semuanya saudara-saudara muslim. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Mbak Grace tadi menyimak. Ini sudah mengimani kebenaran Allah Azza wa Jalla ya. Namun masih ada ketakutan menghadapi nanti kalau masuk Islam ini kenapa gitu ya. Kalau saya saat ini posisi orang tua ya, mama masih Katolik, adik juga masih Katolik. 25 tahun saya sebagai muslim dan dekat dengan paman yang waktu itu mengajari saya tentang Islam. Dan alhamdulillah keilmuan saya berdasar dari perbandingan agama, memperdalam ilmu-ilmu Islam dan tidak meninggalkan kristologi terkait perbandingan agama tadi yang disampaikan oleh Gurunda Bang Zuma, Masya Allah. Saya dari awal tadi kajian ma'rifat itu ya, bagaimana Allah itu sedekat daripada urat nadi kita gitu kan. Dalam hati saya itu hanya istighfar, astagfirullahaladzim. Namun poinnya adalah bagaimana ingat iblis itu tidak akan berhenti-berhentinya menggoda kita manusia. Itu poinnya. Saat ini mungkin karena banyak cahaya kebenaran Islam, Saudari Grace paham. Ini semuanya daging semua, ilmunya ilmu rohani semua. Bukan dari akal-akalan, tetapi ini dari dalil. Bahwa Al-Quranul Karim dari Allah yang maha mengetahui. Segala kisah tadi itu, Masya Allah.
Dari mana kita orang Islam? Bahkan Nabi Muhammad itu tahu di zaman sebelumnya. Ini kebenaran Al-Quran. Nah, kalau poinnya di dalam Al-Quran itu hanya menjelaskan dari awal sampai akhir adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Para nabi sebelum Nabi Muhammad mengajarkan tauhid juga. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka hak itu kebenaran. Kalau batil, ya pasti yang memprakarsai adalah setan atau iblis. Kapan setan atau iblis itu menggoda manusia? Pada saat manusia itu lalai. Contoh, kelalaian manusia. Nguap sudah berapa kali? Nguap yang udah kerasa ngantuk nguap. Itu setan bisa masuk. Jadi kalau sudah kebenaran sudah ada tentang takut selain Allah, itu juga masih syirik. Apalagi kalau takut sama orang tua yang sudah jelas orang tua itu tersesat, ya. Itu nanti di akhirat nanti ada satu kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu kisah dengan saudara Bani Israel. Hanya karena lisannya dia mengantarkan dia ke neraka. Ini sahih. Contoh, ada kisah yang saya mau bahas. Ada orang yang sangat kaya raya, beriman, Islam, hanya karena lisannya mengatakan takut selain Allah, itu dia diletakkan di neraka. Nah, ceritanya mungkin agak sedikit sambil bergurau ya. Karena ternyata manusia ini, orang ini ya, fulan ini kaya raya, rajin sedekah, hartanya mungkin 7 turunan gak akan habis, istrinya 1, anaknya banyak. Begitu meninggal, sudah pasti husnul khotimah. Pada saat ditanya oleh malaikat, marrobuka, manabiyuka, mandinuka, lolos semua. Pada saat sudah ditetapkan mau untuk ini calon surga, ditanya lagi sama malaikat. Ya fulan, kenapa kau sudah kaya pahalamu banyak, sedekahmu banyak. Terus ditanya lagi, kenapa istrimu 1? Ya malaikat, saya takut sama istri saya. Sini dulu. Minggir dulu. Ini kamu harus dibersihkan dulu. Nah, seperti itu. Jadi, saudara Grace, kalau kita masih takut kepada makhluk, ya, maka keimanan kita kepada la ilaha illallah itu masih dipertimbangkan. Itu saja dari saya, Bang Handi. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Itu ya teman-teman ya, beberapa kisah yang diberikan oleh teman-teman kita yang convert, yang tadinya seorang Kristen dan sekarang telah kembali kepada fitrahnya, yaitu menjadi seorang Muslim. Dan Kak Grace masih monitor, Kak? Halo Kak Grace? Wah, sampai ketiduran Kang Dito, Kak Grace-nya. Jangan lupa Agak berat. Itu ada. Ceritain mualaf abang lah. Masya Bang Allah. mualaf cerdas Bang Alvi nih. Masya Allah. Bukan. Alfi bukan seorang mualaf, Alfi disclaimer dulu. Tapi Kak Grace, yang harus Kak Grace ketahui ya. Jaringan. Iya, yang harus Kak Grace ketahui juga ya. Apa yang Kak Grace pertanyakan malam ini. Jaringannya, Kak. Just- Jaringan. Justru menjadi wawasan, menjadi tambahan ilmu kepada kami semua, menjadi wawasan yang baru kepada kami semua, menjadi pengetahuan yang baru untuk kami semua, Kak Grace. Dan Alfi hanya ingin memperkuat narasi saudara-saudara Alfi yang tadi, bahwasannya kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Terlepas daripada itu, kami hanya menyiarkan tetap pada batasan la ikraha fiddin, tidak paksaan dalam Islam, dan terkait hal-hal apa yang akan menyulitkan. Allah berfirman pada surah ke-94, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah mengulangnya, bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, enggak? Apapun itu, segala nikmat telah diberikan oleh Allah
terlepas dari apa-apa permasalahan yang dihadapi oleh hamba-hambanya, selagi hamba-hambanya itu bersandar mengharapkan kepada keridhaan Allah, insya Allah segala macam masalah keberatan yang dipukul oleh pundak hamba-hambanya Allah permudahkan dengan semudah-mudahnya. Itu aja dari Alfi tuh. Silakan. Amin. Kak Grace. Saya pernah diskusi sama teman-teman Kristen ya. Beliau 2 hari mualaf dia. Cuman beberapa kalimat begini bunyinya. Sang pencipta itu, atau kalau kami di Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan hambanya untuk mencintai semua para nabi, termasuk nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW dengan seluruh syariatnya. Manakala ada orang percaya, mengutuk nabi, menista nabi, terus kemudian yang berhubungan dengan nista-nista itu tidak mengakui pula para nabi, ini ya, dengerin baik-baik, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi lepaskanlah itu Mbak Grace. Jangan sampai menista, mengutuk apalagi satu nabi saja. Itu Mbak Grace. Semoga tercerahkan. Makasih. Iya. Iya Terima benar. kasih buat Kak Grace. teman-teman semuanya Kak atas Grace. pencerahannya. Izin ya Oh, Kak iya, Grace. Pak. Jadi tuh yang dikatakan Bang Handi tuh gini Kak Grace. Ada dalam surah Ali Imran di ayat ke-31 kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau dalam ilmu itu ya Mbak Grace ya. Mudah-mudahan Mbak Grace malam ini membuka akal, jangan sampai percaya bahwa ada manusia yang diutus ke muka bumi, kemudian mati disalib menebus dosa. Ini dimintai pertanggungjawaban nanti. Itu Mbak Grace. Siap Bang Andi. Ya, satu lagi, kalau nguap ya, ngantuk, ditutup ya, mulutnya ditutup supaya setan tidak masuk lagi. Bahaya itu. Ada. Afala yatadabbarun. Mbak Grace masih percaya nggak sih ada penembusan dosa dengan cara yang iman Mbak yang Anda percaya sekarang? Masih percaya nggak Mbak Grace? Percaya nggak percaya masih? Apa? Gua nggak dengar. Apa Pi? Masih. Percaya nggak percaya katanya. Hmm. 100% percaya, 100% tidak Gini gitu. loh, lebih bagusan mana? Langsung meminta ampun kepada Sang Pencipta, atau melalui tumbal, pakai tumbal, atau melalui media? Langsung sama penciptanya lah. Langsung Pi.